Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran online. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan tema keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman di sekolah ada apa aja ya? Keberagaman di sekolah itu meliputi jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki. Terus selain jenis kelamin ada ciri tubuh, suku bangsa dan juga agama. Nah, keberagaman membuat kita saling mengenal, bukan untuk saling menjauh. Setiap orang memiliki ciri khas. Apa itu ciri khas? Ciri khas adalah ciri khusus setiap orang. Ciri khas setiap orang berbeda-beda. Maka inilah yang dinamakan keberagaman. Jadi ciri khas itu berbeda-beda ya. Nah, seperti ciri khas laki-laki dan perempuan pun berbeda, baik dari cara berpakaian ataupun cara bermainnya. Contohnya misalkan dari cara bermain, laki-laki itu bermainnya main sepak bola, kalau perempuan mainnya main boneka-bonekaan, seperti itu. Kemudian jenis-jenis keberagaman di sekolah ada apa aja ya? Nah, yang pertama ini dari jenis kelamin dulu. Laki-laki misalkan berambut pendek, sedangkan anak perempuan berambut panjang. Bahkan perempuan itu pakai kuciran bagus ya. Kalau ke sekolah, laki-laki itu suka memakai celana panjang, baju kemeja panjang ataupun baju kemeja pendek. Sedangkan perempuan memakai rok panjang dan kemeja panjang juga berkerudung, karena perempuan itu seluruh tubuhnya aurat, maka mesti perempuan memakai pakaiannya yang panjang-panjang juga berkerudung. Itulah yang membedakan cara berpakaian anak laki-laki dan perempuan. Kemudian siswa menggunakan toilet juga harus berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki harus masuk ke toilet laki-laki dan perempuan harus masuk ke toilet perempuan. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Pasti bisa ya. Nah, misalkan gini, perempuan sedang membuka kerudungnya, otomatis itu disebutnya aurat. Kalau misalkan tidak dipisah, laki-laki masuk aja ke toilet perempuan, nanti auratnya perempuan akan kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau misalkan dipisah, paling ketemunya lagi dengan perempuan, itu tidak apa-apa ya. Kalau misalkan kita sedang wudhu, kerudungnya dibuka, kelihatan lagi oleh sesama perempuan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama laki-laki itu tidak boleh. Selanjutnya di sekolah itu ada siswa laki-laki dan perempuan. Jadi mereka harus belajar bersama. Nah, sekarang coba perhatikan video ini baik-baik. Ada perbedaan jenis kelamin tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu. Kita tetap dapat bekerja sama dan bermain. Nah, contohnya belajar di sekolah bersama laki-laki dan perempuan ya. Mengerjakan tugas juga bersama. Nah, ini lagi berolahraga, mereka juga bersama ya, enggak dipisah-pisahin. Boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Nah, ini lagi bermain, kalau ini permainannya berbeda. Kalau main bola ya, kalau bersepeda laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Nah, apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman jenis kelamin? Di sekolah sudah ya. Kalau berolahraga kita berolahraga bersama. Kalau kita belajar berkelompok bersama. Kalau kita mengerjakan piket juga bersama. Berarti kita sudah melakukan kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya coba perhatikan gambarnya ini. Ini ada dua orang anak yang bernama Umar dan Siti. Umar berbadan tinggi sedangkan Siti berbadan pendek. Perbedaan ciri tubuh memberi manfaat
Nah, kita dan teman saling membantu. Contohnya lihat di gambar. Umar yang badannya tinggi bisa menghapus papan tulisannya yang berada di atas, yang tinggi yang tidak terjangkau oleh Siti. Siti bisa menghapus di bawah ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita semua harus saling bermanfaat untuk sesama. Meskipun laki-laki, perempuan yang berbadan tinggi ataupun berbadan pendek, semuanya harus saling membantu. Itu ciri tubuh. Kemudian sekarang bersatu dalam keberagaman kegemaran. Setiap orang pasti punya hobi yang berbeda, kegemaran yang berbeda. Nah, perbedaan dalam makanan contohnya dan minuman kesukaan, tokoh idola dan permainan tentu juga berbeda. Namun perbedaan itu jangan dijadikan untuk bahan saling mengejek, tapi harus saling menghargai. Contohnya ini nih, anak yang satu sukanya bikin layangan, terus yang dua lagi sukanya melukis, maka disatukan aja layangannya dilukis. Kalau bikinnya perempuan dan laki-laki nggak masalah ya. Kalau mainnya layangan pasti permainan anak laki-laki. Sekarang yang keempat, bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Nah, ini lagi ngapain ya? Oh, lagi main calung seperti di SDIT ya. Nah, perbedaan suku bangsa tidak berarti kita menjauhi budaya suku lain. Misalkan ada suku Gayo dari Aceh, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Sunda dari Jawa Barat, kita ya, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dari Sulawesi, dan suku Asmat dari Papua. Nah, itu suku-suku bangsa yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan negara dan membuat kita saling mempelajari, bukan saling bermusuhan ya. Kita saling mengenal, saling mempelajari dan memperkaya budaya bangsa. Jadi tidak boleh saling mengejek. Kemudian ini yang terakhir nih, bersatu dalam keberagaman agama. Kalau di kita agamanya alhamdulillah ya, Islam semua di sekolah kita. Tetapi di luar sana sekolah-sekolah yang lain banyak agama yang berbeda. Misalkan ada Kristen di situ, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, banyak ya. Semua agama yang diakui di Indonesia itu di sekolah-sekolah yang lain pasti semuanya ada. Nah, cara berdoanya setiap agama tentu berbeda, namun tidak boleh saling mengganggu. Kita harus saling menghormati dan hidup rukun. Kalau orang lain berbeda, misalkan kita melihat dia mah berdoanya seperti itu nggak apa-apa ya, karena kepercayaan dia itu berbeda dengan kita. Nggak usah diganggu, nggak usah diledeki, dan nggak usah diomong-omongin, nggak usah, biarin aja. Kita orang lain juga punya kepercayaan sendiri, harus saling menghargai. Nah, ayo kita pelajari contoh sikap bersatu dalam keberagaman beragama dari video berikut. Coba lihat video ini. Nah, bersatu dalam keberagaman agama ada Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Sebagai sesama pemeluk agama, kita juga harus rukun dan tetap bersatu. Nih, misalkan nih aku mau ngaji, aku mau ke gereja. Nah, satu lagi aku mau ke pura. Mereka berteman tanpa membeda-bedakan agamanya. Kalau lagi main ya main bersama. Kalau lagi beribadah ya mereka masing-masing, nggak usah. Yang Islam misalkan ikut-ikutan ke gereja, ikutan ibadah itu nggak boleh ya. Nah, mereka memberikan kesempatan teman untuk beribadah, berdoa untuk kesembuhan teman walaupun berbeda agama, contohnya seperti itu. Kalau berdoa semuanya sama Allah ya, tujuannya itu sama aja. Sudahkah kamu bersatu dalam keberagaman agama? Kalau misalkan agak di kita itu ada berbagai macam agama, pasti kita pun sudah ya. Karena insya Allah kita semua orang-orang yang baik, kalian anak-anak yang baik, bisa saling menghargai dan menghormati dengan sesama manusia, termasuk dengan pemeluk agama yang berbeda. Oke, materinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini.
Cuma itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dengan baik hingga bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.